Bici-bici dagang, bincang-bincang santai, jangan tegang. Ya, jumpa lagi di Bici-bici dagang, bincang-bincang santai, jangan tegang. Ya, salam budaya untuk pemirsa Sarawita Buntua Channel. Iya. Ya, semoga senantiasa kita selalu dalam lindungannya, lalu kita selalu dalam kondisi sehat, bahagia, dan terlebih lagi kita tidak tegang ya. Iya. Ya, dan untuk itu perkenalkan, saya Wawan Darmawan, asisten saya. Saya untuk Daeng. Iya, dan telah hadir di tengah-tengah kita tamu yang sekaligus juga akan menjelaskan mengenai puisi-puisinya sebentar akan dibahas, yaitu Ayahanda Denjare. Ya, selamat malam Ayahanda. Selamat malam. Iya. Dan selamat malam untuk penonton setia Sarawita Film. Iya. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengupas tuntas puisi religi episode 1 yang berjudul Aku Yang Tak Punya Nama. Iya. Kemudian dilanjutkan pada lirik berikutnya, Entah Kemana. Iya. Jadi Aku Yang Tak Punya Nama, Entah Kemana. Itu isinya dari Iya. bait terakhir dari puisi episode 1 ke Iya. minggu lalu ya, Ayahanda yang Iya, sudah kita bahas. Iya. Ya, jadi pada pertemuan kali ini maka kita akan mengupas tuntas puisi religi untuk episode 2. Iya. Ya. Jadi episode 2 itu yang berjudul Di Mana Aku. Sangat luar biasa sekali ya, di mana aku. Ini kembali lagi sebuah pertanyaan ini. Iya. Yang tadi minggu lalu ada aku yang tak punya nama, entah kemana. Kemudian kini bertanya lagi, di mana aku untuk judul judul yang saat ini. Saya ingin bertanya nih kepada Ayahanda ini. Kenapa judul Di Mana Aku ini diangkat sebagai judul puisi episode 2? Iya. Jadi kepada pemirsa Sarawita Film, salam budaya saya ucapkan. Salam budaya. Sesuai dengan pertanyaan host bahwa apa alasannya sampai puisi episode 2 berjudul Di Mana Aku. Iya. Puisi episode 2 ini sangat berkaitan erat dengan puisi episode 1. Ya. Kalau puisi episode 1 berbicara tentang manusia yang sudah mati, yang ternyata setelah manusia mati, pada dirinya ada yang hidup. Iya. Yang hidup inilah kembali tanpa nama. Kembali tanpa Iya. Makanya aku yang tak punya nama. Kemudian sebaliknya di episode 2 ini bercerita tentang di mana aku, artinya manusia selama masih hidup. Jadi sama dengan kita mereview setelah mati, hidup kembali. dia direview bagaimana selama hidupnya. Iya. Jadi begini barangkali, kenapa ini diangkat? Karena manusia merasa bahwa dirinya itu terbangun dari 4 unsur, dan keempat unsur itu adalah unsur-unsur yang mati. Unsur-unsur yang mati. Sehingga penulis yang bodoh ini berhayal kenapa dia hidup, padahal yang membangun dirinya adalah unsur-unsur yang mati. Seperti itu. Barangkali. Berarti dari keempat unsur ini dia mati ceritanya ya pada saat ketika tapi ada sesuatu yang hidup lagi seperti itu. Ada pada dirinya yang hidup. Pada dirinya yang hidup. Manusia mati, ternyata pada dirinya yang mati itu ada yang hidup. Ada yang hidup. Ya, semakin seru ini. Oke, kalau begitu mungkin kita bisa lihat dulu reviewnya untuk bait 1 ini. Khusus episode 2. Ya, mungkin kita bisa lihat dulu reviewnya. Ya, reviewnya. Apakah tubuhku berasal dari tanah? Ataukah tanah bermula dari tubuhku?
Nafasku berasal dari udara. Ataukah udara bermula dari nafasku? Apakah keringatku berasal dari air? Ataukah air bermula dari keringatku? Apakah hasratku berasal dari api? Ataukah api bermula dari hasratku? Ya, itu tadi reviewnya. Bisa mungkin dilanjut lagi Ayahanda setelah Iya. kita lihat review tadi. Oke, jadi pada episode 2 ini penulis memeriksa dirinya yang ternyata unsur-unsur yang membangun dirinya adalah unsur-unsur yang mati. Unsur-unsur yang Unsur-unsur yang mati. Iya, iya, Tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa karena itu dia bertanya kenapa dia hidup, dan karena itu juga dia mempertanyakan kalau unsur-unsur yang membangun diri saya ini mati, maka aku ini di mana? Iya. Karena unsur-unsur yang membangun diri saya ini adalah unsur-unsur yang mati. Nah, Ya, coba kita maka aku di mana? Iya, lanjut. tanya pada Ayahanda tentang bait 1 puisi dari puisi ini. Iya. Satunya Anda. Mungkin bisa kita dulu jelaskan tadi kan sudah review ini. Iya. Jadi bait 1 ini bercerita apakah tubuhku berasal dari tanah ataukah tanah bermula dari tubuhku? Iya. Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa atau yang pernah kita dengar dari orang-orang pintar yang menguasai agama memberitahukan, menjelaskan kepada kita bahwa ada 4 unsur yang membangun diri kita. Iya. Tanah, Air. udara, dan api. Api ya. Nah, sekarang di puisi ini bertanya, apakah benar tubuhku ini berasal dari tanah? Iya. Atau malah sebaliknya, Iya. tanah yang berasal atau bermula dari tubuhku? Iya. Kenapa pertanyaannya seperti ini? Karena sesuai dengan fakta-fakta yang kita lihat, setelah manusia itu mati, dikubur di dalam tanah jasadnya, dan beberapa waktu kemudian tubuh itu lebur menjadi tanah. Iya. Iya. Maka kita berhayalnya, penulis berhayalnya, jangan-jangan tanah yang kita pijak di bumi sekarang adalah tumpukan atau kumpulan tubuh-tubuh atau mayat-mayat manusia, termasuk makhluk lain, binatang, tumbuhan dan lain sebagainya yang sudah lebur menjadi tanah. Iya. Seperti itu ya. Jadi dengan dasar itu sehingga muncul di baris-baris pertama, baris awal itu, apakah tubuhku berasal dari tanah ataukah tanah bermula dari tubuhku? Seperti itu dasarnya sampai penulis menulis bait lirik itu. Kemudian berikut napas udara. Apakah udara yang kita hirup ini apakah napas kita maksudnya berasal dari udara yang mengitari kita di bumi, atau malah ternyata udara ini sebenarnya berasal dari napas kita. Napas dari beberapa berpuluh-puluh atau berjuta-juta bahkan manusia yang sudah mati sebelumnya. Iya. Seperti itu. Sama dengan air.
Tahan dulu ya. Iya, Anda. iya. Sebelum dilanjut ini ke beberapa bait yang selanjutnya, Iya. mungkin kita iklan dulu ini. Ya, betul. Ada iklan lagi, ada telepon, ada iklan. Oke, Iya. kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Jadi tetap di Bici Jagang, bincang-bincang santai, jangan tegang. Bici Jagang, bincang-bincang santai, jangan tegang. Bici Jagang, bincang-bincang santai, jangan tegang. Ya, kembali lagi di Bici Jagang, bincang-bincang santai, jangan tegang. Ya, jadi sekali lagi mungkin bagi penonton-penonton Ya. setia, kalau ada yang mau beriklan ya bisa hubungi Ada nomor nomor yang di di bawah itu. Ya, ini nomor di bawah, kayak telepon itu. Oke. Sebelum kita lanjut lagi Ayahanda, saya mau bertanya perihal yang tadi nih. Iya. Perihal mengenai apakah napasku berasal dari udara ataukah udara yang berasal dari napasku. Iya. Sesuai yang dijelaskan Ayahanda tadi, di sini penulis ataupun Ayahanda mengira bahwa sebenarnya bisa jadi napas manusia itu dari situlah sebenarnya, sehingga berasalnya udara sebenarnya. Iya. Nah, ada sebuah kebingungan ini Anda. Iya. Sesuai pernah naklibat ke sekolah atau kalau bertanya ke sekolah nanti ya. Iya. Ini sesuai di ilmu biologi Iya. ini Ayahanda. Ada yang menjelaskan bahwa udara atau nafas itu kan bisa dikatakan oksigen. Iya. Ya, oksigen. Kemudian kita mengeluarkannya itu menjadi CO2, Ya, CO2, karbon dioksida karbon serta dioksida. uap air. Nah, kalau misalnya Ayahanda beranggapan bahwa napas udara itu berasal dari napas manusia, bagaimana dengan halnya dengan di penjelasan dari segi biologi tersebut ini? Iya. Artinya napas yang dikeluarkan oleh manusia itu adalah karbon dioksida Iya. CO2 di CO2. pelajaran dulu Iya. di sekolah. Sementara yang dihirup itu Oksigen. adalah oksigen. Oksigen. CO2 O2 namanya. O2. Iya. Di biologi dulu itu waktu dipelajari di sekolah. Iya, biologi. Logikanya begini, sekarang misalnya apakah udara yang kita hirup sekarang adalah CO2? Iya. Padahal kita ini berdekatan. Saya bernapas, kalian ini bernapas. Apakah napas kalian itu yang saya hirup? Kan keluar napas kalian ya? Iya, betul. Keluar. Apakah napas kalian itu yang saya hirup sekarang adalah CO2? Iya. Yang jelas saya yakin bahwa yang saya hirup sekarang, yang kita hirup sekarang adalah O2. Iya. Maka pertanyaannya memang benar. Kenapa sampai ada CO2? Jadi O2 kan adalah hasil fotosintesis ya dari tumbuhan, sinar matahari dan lain sebagainya. Iya. Sementara malam ini misalnya kita pakai logika ini, sebagaimana pertemuan kita sebelumnya waktu kita membahas episode 1. Iya. Nah, Ivan Primov kan masih ingat Iya, teman akal pikiran kan? Iya, akal pikiran betul. Malam ini tidak ada matahari. Tidak ada matahari, betul. Iya. Berarti kalau logika kita jalan, maka tidak ada O2, tidak ada oksigen. Iya. Tapi kenapa kita yakin bahwa yang kita hirup adalah oksigen? Iya. Sementara kita berdekatan ini. Kalian ini mengeluarkan napas. Yang seharusnya kalau logika ini, maka yang saya hirup ini adalah CO2. Iya. Tetapi saya yakin yang saya hirup adalah O2.
seperti yang kalian hirup juga. Jangan napas nih tuh kuisap sudah Nah, bernapas saya kuisap iya. gila. Napasmu juga saya. Tidak sakit ya kok? Tidak. Bahaya. Jangan yamat aneh nih Iya, sotong. iya. Ah, Ya, iya, ya, ya, ya. Iya. Oke, Nah, dilanjut iya, aja iya, Handa, iya. dilanjut. Kita lanjut, iya. Jadi kembali ke unsur yang berikut, Iya, iya. air ya. Penulis sekali lagi penulis yang bodoh ini berhayal bahwa air juga jangan-jangan air yang mengalir di bumi ini adalah kumpulan dari air yang menyatu dalam tubuh manusia dulu, kemudian setelah mati dan sudah berjuta-juta manusia yang mati, termasuk binatang dan lain sebagainya, air dari mereka itulah yang kemudian ternyata menjadi air yang mengalir di bumi yang kemudian kita jadikan sumber air bersih. Iya, iya, iya. Iya. Nah, kemudian lanjut ke api. Iya. Saya juga berhayalnya sebagai penulis yang bodoh bahwa jangan-jangan api yang ada di bumi dipakai membakar ikan, pakai memasak dan lain sebagainya adalah sebahagian dari api yang sebenarnya terpendam atau tersimpan di dalam tubuh kita. Iya, Bagian dari itu. Iya, iya, Nah, iya. Betul. Lanjut. iya. Nah, Ya, sebelum dilanjut ini mungkin perlu kita review lagi untuk yang selanjutnya, untuk bait-bait selanjutnya. Iya, mungkin iya, ya, Handa. iya. Jadi, kita review dulu. Oke. Ya, kita review dulu. Tubuh yang kaku ditebar menjadi tanah, tempat berpijak dan menumbuhkan makanan bergizi yang diperebutkan. Tubuhnya, nafas yang bau menyebar di ruang hampa menjadi angin segar yang diperebutkan. Keringat penyakitan mengalir di sungai-sungai menjadi sumber air jernih yang diperebutkan. Ya, itu tadi reviewnya. Beberapa dua bait tadi ya, bait 2 dan 3 yang di situ dijelaskan. Saya rasa isinya sangat luar biasa ya. Bisa jadi banyak menimbulkan pertanyaan. Siapa tahu orang bertanya. Pertanyaan nih. Iya. Aneh bait 2 dan 3 nih, apa sih maksudnya nih? Iya. Baikkan nih. Tapi Jadi bait 2 dan 3 ini penjelasannya bahwa tubuh manusia yang kaku itu artinya manusia sudah mati. Manusia sudah mati. sudah mati di. Dan kalau manusia itu sudah mati, maka tubuhnya menjadi tanah seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Iya. Nah, tanah ini kemudian menjadi tempat berpijak kita di bumi, sekaligus tanah ini kemudian menumbuhkan berbagai macam jenis tumbuhan. Iya, makanan yang kemudian makanan ini adalah salah satu pembangun dari unsur dari tubuh manusia. Iya. Yang ternyata makanan ini berasal dari tanah. Betul. Nah, seperti itu. Dan bisa jadi biarpun maksudnya bisa jadi ini tubuh misalnya bagi orang-orang yang sudah mati, misalnya tiba-tiba tubuh orang yang sudah mati itu bisa jadi pupuk mungkin untuk beberapa tumbuhan yang ada di. Iya. Karena bisa kita lihat ambil contohnya kayak di kuburan itu kebanyakan banyak pepohonan apa yang tumbuh subur. Baru enak itu. Iya, enak betul. Enak. Kayak mangga macang. Sering manjak mangga. Nyaman. Teknik. Iya. Oke, lanjut aja Anda. Ada hubungannya dengan pertanyaan host tadi bahwa napas kita yang di biologi itu dikatakan CO2 yang keluar, kemudian yang kita hirup adalah O2. Ini ada hubungannya di bait ini bahwa
napas yang keluar. Biasanya kan napas kita itu rata-rata bau sebenarnya ya, karena dari dalam. Iya, betul. Iya. Tetapi andaikan misalnya kita berhadapan dengan napas yang bau, bahkan terkadang kita sempat masuk ke hidung kita itu tercium napas kalian misalnya. Iya. Kalau bisa saja saya tercium ke hidung saya kan. Iya. Tetapi apa kemudian membuat saya sakit? Tidak. Iya. Tidak. Napas yang bau yang saya cium itu dari napas orang lain. Itu tidak lantas membuat saya sakit. Tidak. Iya. Bisa jadi obat mungkin ya. Nah, yang jelas ketika dia keluar menjadi udara, maka saya yakin, penulis yang bodoh ini yakin bahwa Tuhan yang selama ini kita cari ini sudah mengolahnya secara otomatis menjadi udara segar. Betul. Yang diperbutkan untuk kita jadikan untuk kita hirup sebagai napas ya. Sama dengan air. Air juga sekalipun keringat kita adalah hasil dari penyakit yang ada dalam tubuh kita, kemudian keluar dan pada akhirnya kemudian menjadi sumber air di tanah itu, saya kira itu unsur yang membangun tubuh kita. Kemudian apalagi api, api juga sama saya kira. Iya, dan saya rasa kalau misalnya air itu kan kebanyakan orang tahu bahwa keringat yang di dalam tubuh kita itu kan sebenarnya kan penyakit yang keluar kan. Kebanyakan orang yang mengatakan bahwa keringat yang di tubuh kita itu adalah penyakit yang keluar. Nah kemudian kalau misalnya itu yang menjadi sumber air, apakah sebenarnya tidak menjadi penyakit untuk orang-orang misalnya? Saya kira tidak, karena air itu dia layaknya harus turun ke bumi. Berbeda kalau langsung dihirup dari langsung diminum dari apalagi ini kayak pakai renjus dari tersaring ceritanya. Dia tumpah ke bumi dan bumilah yang mengolah itu. Tetapi kalau dipikir-pikir juga setelah sampai di bumi, bukan ke tanah itu juga adalah tumpukan tubuh manusia yang sudah menjadi tanah ya kan. Bahkan banyak orang-orang yang sakit-sakitan itu. Ini fenomena yang harus dicari ini. Betul sekali ya. Oke. Mungkin kita bisa lanjut review dulu untuk bait-bait selanjutnya mungkin ya. Jadi sebelum lebih lanjut lagi dijelaskan ya. Kita review dulu bait selanjutnya. Ya. Padamkan api yang membara dalam hatimu. Sebelum membakarmu kelak di gubuk sesungguhnya, matamu sesungguhnya melihat mayat-mayat bercengkrama, karena yang hidup hanyalah pemilik hidup itu sendiri. Di mana aku? Ya, itu tadi reviewnya. Ya, beberapa puisi luar biasa isi dari puisi ini, Om Rudi. Bagaimana menurutmu? Bingung jak? Bingung jak nak kena ceritanya. Tapi itu kurang ngomong-ngomong ini dari tadi kita bicara serius ini. Tapi itu kurang macam-macam main. Itu kurang mengalir Rundi. Oke, lupa. Ambil dulu. Oke, sembari kita tunggu dulu Undro ambil cakma-cakma, mungkin kita perlu iklan dulu. Oke, kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetap di bici jaga, bincang-bincang santai, jangan tegang. Bici jaga, bincang-bincang santai, jangan tegang.
bincang-bincang santai, jangan tegang. Balik lagi di Bici Dagang, bincang-bincang santai, jangan tegang. Kemana Andrew? Oi, iya mah. Ngelikayan bro, macam-macam mah. Tapi mau mah. Oke, Oh oke, jadi. oke. Gini kopi lah ya. Iya. Oke. Jadi melihat dari isi dari bait ini ayahanda. Bait 4 ya kalau tidak salah. Iya, Iya, bait iya. 4. Siapa tahu ada mau dipertanyakan Andrew. Iya. Anu Pak, tingkam mas kan nabingungi aja nakin bait 4 anu. Iya. Apa maksudnya saya bait kan nih? Iya. Tapi penjelaskan bro. Jadi di tayangan tadi di review sudah dibacakan, padamkan api yang membakar dalam hatimu Iya. sebelum membakarmu kelak di gubuk sesungguhnya. Iya. Teras ini teras. Iya, itu maknanya bahwa di mana orang-orang menjelaskan bahwa di hari kemudian kelak yang disebut dengan hari pembalasan, Iya. orang akan dibakar dengan api, Iya, betul. disebut dengan api neraka barangkali. Iya, benar. Iya. Neraka di. Iya. Penulis yang bodoh ini kemudian berkhayal, Iya. jangan-jangan yang membakar manusia nanti di hari kemudian adalah api yang sebenarnya terpendam di dalam hatinya. Iya. Berarti yang membakar itu api yang ada di dalam dirinya sendiri. Iya, jadi bukanlah api yang dipakai Membakar ikan. Iya, membakar ikan, memasak dan sebagainya. Karena itu belum seberapa. Iya. Tetapi yang membakar nanti manusia itu dari pembalasan itu adalah api yang terpendam di dalam hatinya. Makanya puisi ini mengingatkan kepada kita semua bahwa padamkanlah api yang ada di dalam hatimu sebelum kamu mati. Iya. Bukan atau nakin yo api ini pakai turun. Pakai apa? Nah, karena Palu-palu. tidak Berarti seberapa panasnya itu. Sudah berarti sangat besar Iya. isinya ini, luar biasa sekali ya. Iya. Seperti yang dikatakan ketua ya minggu lalu. Iya. Luar besar. Luar Betul. besar, Berarti iya. di sini ini yang kianunya bahwa memang yang membakar itu sebenarnya bukan api yang seperti kita Iya. kira bahwa api Iya. yang berkobar itu untuk dibakar, memasak dan sebagainya. Iya. Tapi sebenarnya yang dalam diri. Iya. Iya. Oke. Ya. Bisa dilanjutkan lagi ya. Iya, Dilanjut, jadi baru selanjutnya. saya ulangi bahwa saya pertegas kembali bahwa api yang dipakai membakar ikan, yang dipakai memasak itu tidak seberapa, tidak seberapa panasnya. Iya. Nah, makanya yang akan membakar manusia kelak itu menurut khayalan saya sebagai penulis adalah api yang terpendam di dalam hati. Iya, betul. Nah, makanya kepada kita semua ini termasuk penonton setia Sarawita Film, puisi ini mengingatkan kita, padamkanlah api yang membara dalam hatimu sebelum kamu mati kelak. Iya. Iya. Saya kira untuk sementara begitu. Jadi kemudian untuk isinya ayahanda. Iya, Kemudian iya. di baris selanjutnya ada yang Iya. bilang, matamu sesungguhnya melihat mayat-mayat yang bercengkrama karena yang hidup hanyalah pemilik hidup itu sendiri. Bagaimana tuh sing itu? Iya. Tingkam suka tidak senang aku mengerti nakam sih kan. Di sini penulis berkhayal bahwa manusia kan terbangun dari unsur-unsur yang Oke, lanjut ya Anda. Iya. Manusia kan terbangun dari unsur-unsur yang mati. Iya. Tanah, air, udara, api. Semua itu kan unsur mati sebenarnya. Iya. Seperti kita ini. Makanya melihat tubuhmu yang terbentuk ini dari tanah, napasmu yang keluar, air yang jadi keringatmu ini, dan api yang jadi hasratmu, itu mata saya kemudian melihatnya tidak ada apa-apanya. Iya. Saya melihatnya seperti tidak ada ubahnya dengan mayat itu. Iya.
Nah, tidak ada ubahnya dengan mayat. Nah, jadi karena itulah puisi ini apa hubungannya dengan judulnya di mana aku, ya betul. Iya. Di mana aku? Mana aku di? Karena dia sadar bahwa unsur-unsur yang membangun dirinya adalah unsur-unsur yang mati, sementara menurut hayalan penulis yang bodoh, kenapa dia hidup? Itu karena dihidupkan oleh pemilik hidup itu sendiri. Jadi yang hidup adalah pemilik hidup itu sendiri. Hidup sendiri. Dan karena itu aku sebagai penulis, saya sebagai penulis bertanya, kalau begitu aku, di mana aku? Iya. Kembali bertanya. Iya, karena tubuhku di sini unsur-unsur mati, angin, tanah, udara, tanah, air, api. Sementara hidupku karena pemilik hidup itu sendiri. Iya. Maka aku di mana? Iya. Betul. Maka judul puisi ini mengikuti kaidah bahasa Indonesia, kalimat tanya, ya bertanya di mana aku? Aku. Iya. Karena yang ada tanah, air, api, udara. Yang hidup adalah kepunyaan pemilik hidup itu sendiri. Maka aku di mana? Iya. Nah, maka di mana aku? Maka dari itu sehingga muncul episode selanjutnya lagi seperti itu. Dan untuk lebih jelasnya pasti kita akan bahas di episode 3. Memang betul berkaitan ya. Jadi untuk penonton mungkin semua, kalau misalnya untuk menonton saja mungkin tak satu episode hanya cuma menonton satu episode saja, barangkali mungkin susah untuk dipahami maknanya, karena betul-betul puisi yang Ayahanda buat ini memang berantai terus bersambung. Untuk memahami puisi yang pertama harus dilihat dulu puisi yang kedua. Betul. Oke. Untuk jelasnya kepada penonton ini harus disaksikan episode 3. Jadi jangan lupa untuk memahami itu, nonton terus itu paling tidak dari episode 1 sampai 10. Iya. Sebagai kesimpulan Ayahanda mungkin bisa menjelaskan sedikit sebagai kesimpulan sebelum kita menutup acara pada malam hari ini, Ayahanda. Iya, jadi saya ambil kesimpulan bahwa kita sebagai manusia setelah menyadari bahwa tubuh kita terdiri dari unsur-unsur yang mati, hanya udara, air, tanah dan api, sementara hidup kita itu adalah pemberian dari pemilik hidup itu sendiri dan semuanya akan kembali. Maka aku ini yang suka kita bangga-banggakan ini, saya hanya begini, seharusnya tidak perlu kita merasa bangga atau bagaimanapun, karena kita tidak punya apa-apa sebenarnya. Dan paling penting juga bahwa yang akan membakar manusia itu di hari pembalasan nanti adalah api yang terpendam di dalam hatinya. Menurut hayalan penulis yang bodoh ya. Api yang ada dalam diri. Makanya padamkanlah api itu sebelum kalian masuk kalian kubur. Itu saya kira. Padamkan api yang dalam dirimu sebelum dia membakarmu kelak. Oke, terima kasih Ayahanda atas kehadirannya malam hari ini. Terima kasih. Bisa jadi minggu depan kita akan kembali bertemu lagi untuk membahas untuk episode selanjutnya ya. Jadi terima kasih untuk Ayahanda. Kita akan membahas untuk episode berikutnya lagi untuk minggu depan. Jadi kita akan pamit. Saya Wawan Darmawan. Saya Undruk Daeng. Kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya. Jadi tetap di Bici Jagang, bincang-bincang santai, jangan tegang. Salam budaya. Bici Jagang, bincang-bincang santai, jangan tegang.